Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini membahas tentang metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo ini adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan di dalam pemodelan dan simulasi. Metode Monte Carlo ini juga sering digunakan orang untuk memprediksi, kemudian digunakan untuk peramalan, seperti bagaimana fungsi dari metode ini. Selain untuk peramalan dan memprediksi, simulasi ini bisa kita gunakan untuk pemodelan sebuah evaluasi pengerjaan. Dalam pertemuan ini saya akan membahas beberapa penerapan dari metode Monte Carlo itu sendiri. Yang kedua, kita akan membahas yang namanya algoritma metode Monte Carlo. Yang ketiga, saya akan ketika pemberian algoritmanya saya akan sertakan dengan contoh perhitungan metode Monte Carlo. Seperti yang saya kabarkan di minggu sebelumnya tentang metode Monte Carlo, bahwa metode Monte Carlo ini sangat erat kaitannya dengan bilangan acak atau random number. Karena dalam metode Monte Carlo ini kita menggunakan yang namanya bilangan acak. Oke. Yang pertama, dalam metode Monte Carlo ini yang diharapkan yang pertama mahasiswa memahami langkah-langkah penting dalam simulasi Monte Carlo ini. Jadi ini yang paling penting sebenarnya. Yang kedua, mahasiswa juga dapat memformulasikan masalah-masalah statik dengan metode Monte Carlo. Kemudian mahasiswa juga dapat memformulasikan dengan masalah dinamis. Selain ini juga, metode Monte Carlo ini diharapkan bisa menjadi acuan mahasiswa dalam penyelesaian permasalahan di dalam dunia kerjanya. Yang kedua, mahasiswa juga sangat diharapkan bahwa metode Monte Carlo ini dengan judul besar mata kuliah simulasi bisa mengimplementasikannya dalam pengerjaan tugas skripsinya ke depannya untuk menjadi referensi judul skripsi. Oke, yang kita bahas yang pertama di sini adalah simulasi Monte Carlo. Seperti yang kita bahas bahwa simulasi itu adalah sebuah tiruan yang sudah kita bahas di pertemuan awal. Kemudian simulasi Monte Carlo, ada beberapa pendapat yang mengatakan atau beberapa penelitian mengatakan metode Monte Carlo adalah suatu metode untuk mengevaluasi suatu model deterministik yang melibatkan bilangan acak sebagai salah satu inputnya. Jadi di sini yang paling harus digarisbawahi adalah melibatkan bilangan acak sebagai salah satu inputnya. Yang kedua, pendapat lain mengatakan simulasi Monte Carlo adalah metode yang digunakan dalam memodel dan menganalisa sistem yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Sedangkan yang ketiga, metode Monte Carlo adalah sebuah teknik simulasi yang menggunakan unsur acak ketika terdapat peluang dalam perilakunya. Sebenarnya pada dasarnya ketiga pengertian ini memiliki tujuan yang sama, yang dimana di situ adalah ada peluang, walaupun peluangnya itu mengandung ketidakpastian dan memiliki resiko. Kemudian yang di sini melibatkan yang namanya bilangan acak. Oke, itu dia tentang definisi simulasi Monte Carlo. Masuk kita ke penerapan. Beberapa penelitian baik itu tesis dan skripsi maupun jurnal sudah mengimplementasikan yang namanya simulasi Monte Carlo. Contoh judul yang pertama ini akan saya kasih tahu, ada namanya pemodelan penjualan produk herbal menggunakan metode Monte Carlo. Jadi yang diharapkan di sini adalah penjual bisa memprediksi kira-kira barang yang terjual ke depannya itu berapa gitu. Jadi itu yang output yang diharapkan. Yang kedua,
Di sini aplikasi simulasi Monte Carlo dalam estimasi biaya proyek. Jadi yang di sini diinginkan adalah bagaimana perkiraan biaya sebuah proyek yang kita bisa ambil dari data-data yang mendukung bagaimana proyek ini. Yang ketiga, prediksi penjualan barang pada koperasi PT Perkebunan Silindak dengan menggunakan metode Monte Carlo. Jadi di sini bisa memperkirakan berapa barang yang akan terjual dalam satu bulan gitu ya. Atau dalam contoh yang akan saya buat di sini adalah kita akan memprediksi berapa barang yang akan diorder dalam satu bulan gitu, atau berapa barang yang akan disiapkan dalam satu bulan ke depan gitu ya. Jadi itu yang akan kita lihat. Oke, contoh dari sana dapatlah sebuah algoritma simulasi Monte Carlo. Yang pertama di sini adalah dalam hal simulasi Monte Carlo kita harus memiliki data yang akan kita simulasikan, yang akan kita buat pemodelannya. Itu yang pertama. Yang kedua, data yang setelah disiapkan tersebut nanti akan kita mengonversikannya menjadi sebuah distribusi probabilitas. Jadi nanti menjadi sebuah tabel, nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian yang ketiga, membangkit bilangan acak. Jadi dalam hal ini di minggu sebelumnya kita sudah membahas beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk membangkitkan bilangan acak ya. Jadi itu. Tapi dalam contoh soal yang saya berikan ini bilangan acaknya sudah diketahui. Ya, itu yang perlu kita pahami. Yang keempat, algoritmanya adalah tentukan bilangan acak. Dalam penentukan bilangan acak, seperti yang disampaikan di minggu sebelumnya, banyak cara. Bisa menggunakan tabel, kita menggunakan Microsoft Excel, bisa juga. Kemudian bisa kita membangkitkan yang namanya bilangan acak, bisa menggunakan metode linear kongruen, bisa menggunakan random number generator. Jadi metode-metode yang minggu kemarin kita bahas itu bisa digunakan dalam menentukan bilangan acak nanti yang dibutuhkan dalam soal. Oke, yang kelima, pengelompokan batas interval. Jadi nanti dari distribusi probabilitas kumulatif ini digunakan sebagai dasar pengelompokan interval dari bilangan acak. Apakah bilangan acak ini dikategorikan dalam penjualan bulan ini atau bulan sebelumnya gitu ya. Kemudian proses simulasi, kemudian mengimplementasikannya dan hasilnya. Oke, masuk kita ke contoh. Ini contoh dari metode simulasi Monte Carlo. Jadi dari contoh ini sudah dipersiapkan sebuah data. Jadi data berikut ini adalah data permintaan tas pada perusahaan X. Jadi permintaan tas per hari. Yang pertama itu 4 buah tas. Dalam satu hari yang minta itu ada 5 kali atau frekuensinya 5. Sedangkan yang minta 5 itu ada 10 kali. Sedangkan yang minta 6 itu ada 15 kali. Sedangkan yang meminta 7 itu sebanyak 30 kali frekuensinya. Sedangkan yang minta 8 frekuensinya itu 25. Yang minta 9 frekuensinya 15. Jadi perhatikan di sini adalah permintaan tas per hari ya. Ada yang minta 4, ada yang minta 5 dalam per hari itu, dan frekuensinya ini. Kemudian langkah yang kedua adalah
konversikan distribusi probabilitas. Nah, jadi kita buat yang kedua, kita buat tabel seperti tabel ini, di mana tabelnya itu yang isinya pertama nomor, yang kedua permintaan tas per hari, kemudian frekuensinya, kemudian dibuat di sini distribusi probabilitas. Saya ulang lagi, di sini dibuat distribusi probabilitas. Ada yang mengatakan namanya distribusi densitas. Sementara yang dua ini silahkan dipakai, kita pakai yang namanya distribusi probabilitas. Kemudian di sampingnya lagi ada namanya tabel kumulatif. Di sampingnya lagi ada namanya tag number. Oke, kita bahas yang pertama adalah distribusi probabilitas. Bagaimana cara mendapatkan distribusi probabilitas? Untuk memperoleh distribusi probabilitas adalah frekuensi dari nomor 1 ini dibagi dengan total frekuensi. Total frekuensi di sini ada 100, sedangkan frekuensi yang nomor 1 ada 5. Maka 5 dibagi 100 sama dengan 0,05. Nah, berarti distribusi probabilitas yang kedua itu sama dengan 10 dibagi 100. Dan selanjutnya ini sama dengan 0,1. Sedangkan distribusi probabilitas yang nomor 3 ini sama dengan 15 dibagi 100. Nah, dan yang ini, yang nomor 4 ini 30 dibagi 100, 0,3. Yang nomor 5 ini 25 dibagi 100 sama dengan 0,25. Yang nomor 6 ini 15 dibagi 100 sama dengan 0,15. Apabila dijumlahkan, ini totalnya ini itu sama dengan 1. Oke. Itu yang yang selanjutnya kita cari setelah ditemukan distribusi probabilitas, kita lanjut untuk mencari distribusi kumulatif. Untuk mencari distribusi kumulatif ini adalah kumulatif, berarti menjumlahkan atau menjumlahkan dengan yang sebelumnya. Contoh IP kumulatif gitu ya. Jadi dijumlahkan dengan yang sebelum-sebelumnya atau ditotalkan dengan yang sebelumnya. Kita lihat. Untuk yang pertama ini, karena tidak ada yang sebelumnya, maka distribusi kumulatifnya itu yang dipakai ini. Ya. 0,05. Sedangkan yang nomor 2 ini distribusi kumulatifnya itu dijumlahkan dengan distribusi kumulatif yang nomor 1 dijumlahkan dengan distribusi probabilitas yang nomor 2. Nah, ini dia. Ini kan distribusi kumulatif yang nomor 1, yang dari sini. Dijumlahkan dengan distribusi probabilitas yang nomor 2 di 01. 0,1 berarti 0,05 ditambah 0,1 sama dengan 0,15. Kemudian distribusi kumulatif yang nomor 3 ini, yang nilai dari distribusi kumulatif 02 dijumlahkan dengan nilai distribusi probabilitas nomor 3. Berarti 0,15 ditambah 0,15 sama dengan 0,3. Yang keempat, nilai yang ini distribusi kumulatif yang nomor 3 dijumlahkan dengan distribusi probabilitas nomor 4. Berarti 0,3 ditambah 0,3 sama dengan 0,6. Kemudian untuk yang nomor 5
Kita cari 0,6 dijumlahkan dengan 0,25. Ini sama dengan 0,85. Untuk mencari yang nomor 6 ini. Nah, nomor 6, maka distribusi kumulatif nomor 5, 0,85, dijumlahkan dengan distribusi probabilitas nomor 6, 0,15 sama dengan 1. Oke, sampai di sini saya harapkan mudah bisa dipahami. Kemudian masuk kita mencari tag number. Tag number ini kita ambil dari distribusi kumulatif ini. Jadi tag number yang nomor 1 kita ambil dari sini. Dalam hal ini kita kalikan dengan 100. Ya, kita kalikan dengan 100. Biar ini nanti menjadi bilangan bulat, tidak menjadi bilangan desimal lagi. Oke, jadi ini kita buat tag numbernya ini 0 sampai 5. Jadi kita mulai dari 0. Jadi ini 5-nya diambil dari sini. Kemudian yang nomor 2 ini, ya, yang nomor 2 ini kita ambil dari sini. Di atas 5 itu sama dengan 6. Maka intervalnya dibatasi di sini sampai dengan 15. Karena tadi sudah kita kalikan dengan 100. Kemudian di atas 15 sama dengan 16. Intervalnya sampai 30. Kenapa sampai 30? Karena di distribusi kumulatifnya di sini 0,3 dikali 100 sama dengan 30. Kemudian di atas 30 sama dengan 31. Maka intervalnya paling tinggi di sini itu 60. Diambil dari sini. Kemudian di atas 60 itu 61. Kemudian batas maksimalnya 85. 85 ini diambil dari distribusi kumulatif ini yang setelah kita kali dengan 100. Kemudian di atas 85 itu 86. Maka maksimalnya dari sini itu 100. Karena ini udah dikalikan tadi 100. Maka inilah tag numbernya. Ya, ini tag numbernya. Jadi tag number ini nanti digunakan untuk mencocokkan dengan bilangan acak. Oke, masuk kita langkah ketiga, itu pembangkit bilangan acak. Dan tentukan bilang acak. Jadi dalam hal ini, karena dalam soal yang saya siapkan itu bilangan acaknya sudah diketahui, tapi ada kalanya bilangan acaknya tidak diketahui, maka kita membangkitkan bilangan acak dengan metode-metode yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita bisa menggunakan metode random generatif atau pembangkit bilangan acak yang kita bahas minggu kemarin. Itu bisa pakai middle of square, bisa menggunakan linear congruent dan lain-lain. Jadi bisa digunakan atau bisa menggunakan tabel bilangan acak. Oke, kemudian lanjut kita ke langkah yang kelima, pengelompokan batas interval. Jadi dari tag number yang tadi, yang diambil dari distribusi ini, maka dari sini kita bisa mengelompokkan batas intervalnya. Oke. Kemudian ini tadi kita sudah bahas bahwa ini bilangan random atau
random nilainya, itu yang kita peroleh dari soal. Ya, kita peroleh dari soal. Maka yang ingin kita peroleh dari soal di sini adalah permintaan, ya. Yang ingin kita peroleh di sini adalah permintaan tas. Hari pertama, permintaan tas, hari kedua, permintaan tas, hari ketiga, permintaan tas sampai hari ke-10. Itu yang ingin kita peroleh. Oke, dari sini bisa kita ambil di sini hari pertama. Berapakah permintaan tas yang akan diproduksi? Maka itu ada 7. Dari mana 7 ini? Dari mana 7 ini? Kita lihat. Ini hari 1 ini kita lihat dari sini. Nilainya ini 0,57. 0,57 ini kita kalikan dengan 100, ya. Jadi ini jadi 57. 57 itu berada di rentang tag number berapa? 57 itu ada di tag number 31 sampai 60, ya. Jadi angka 57 itu berada di sini. Nah, maka tag number 31 sama 60 dimiliki siapa? Dimiliki permintaan yang 7 ini. Maka dibuatlah di sini 7. Oke, saya ulangi lagi. Untuk yang kedua ini yang kedua ini kita ambil dari sini. Itu kita kalikan dengan 100 ini jadi 12. 12 itu ada di tag number atau interval atau batas intervalnya itu 6 sampai 15. 6 sampai 15 itu ada jumlahnya di sana 12 sudah pasti, ya. Maka di sini. Sedangkan berapa permintaan di tag number segini? Permintaan di tag number segini atau 6 sampai 15 itu sama dengan 5. Oke, masuk kita permintaan di hari ketiga. Ini hari ketiga, permintaan di hari ketiga. Kita lihat di sini. Maka 0,7039. Maka kita kalikan dengan 100, maka 70,39. 70 itu ada di nilai intervalnya ini, tag numbernya di sini. Ya. Jadi ini namanya batas interval. Tag number ini batas interval atau range. 70 itu ada di sini. Maka 70 itu permintaannya berapa? Tag number 70 itu 8. Maka jadilah di sini 8. Kemudian ini 4. Ya, 4 ke sini. 4 ini kita kalikan dengan 100 berarti 38,53. 38 ada di sini. Nah, 38 ada di antara ini. Di antara berapa? 31 sampai 60. Udah pasti ada di situ 38. Maka kita lihat pada interval ini
permintaannya berapa? Permintaannya 7. Maka kita buat di sini 7. Kemudian ini 5, yang kelima, hari kelima. Hari kelima 91,6 setelah kita kalikan dengan 100. 91 itu ada di sini. Ada di antara 66 sampai 100. Ya. Jadi kalau umpamanya 1 sampai 10 yang dicari 5 gitu ya. Berarti kalau di sini yang dicari 91 di sini. Nah, berapa pada interval bilangan ini, berapa permintaannya? Permintaan pada interval ini sama dengan 9. Kemudian lanjut kita yang ke permintaan ke-6. Permintaan ke-6 ini kita lihat dia ada di 28,8. 28 itu berada di interval berapa? 28 itu ada di interval ini. Nah, ya kan? 16 sampai 30 berarti kalau kita mencari bilangan 28 ada di antara ini. Maka berapa permintaan pada interval ini? Itu 6. Maka 6 di sini. Kemudian 7. 95,18. 95,18 ada di interval ini. Ada di interval ini. Ya. 95,18 ada di interval. Pada interval ini berapa permintaannya? Sama dengan 9. Ini maka 9. Yang 8. Nah, 73 kali 48. 73 kali 48 itu ada di interval ini. Jadi take number ini. Nah, ini intervalnya berarti di sini permintaannya 8. Kemudian ini 9. Berarti 13,47. 13,47 itu ada di interval ini. Sama dengan 5. Ya, jadi di sini 5. Kemudian 10. 10 itu 90,14. 90,14 ada di sini. Jadi bilangan 90,14 itu ada di antara 86 sampai 100. Nih. Berapa permintaan di sana? Itu 9. Ini 9. Oke. Sampai di sini. Maka inilah permintaan dalam 10 hari. Berdasarkan yang lewat. Inilah proses simulasi. Jadi dari contoh ini kita yang harus ingat adalah pengelompokan batas interval. Dan kemudian proses simulasi yang ketujuh itu mengimplementasikan dengan metode Monte Carlo. Dalam pengimplementasikan ini bisa kita menggunakan kita bisa menggunakan namanya pemrograman, bisa pakai MATLAB, bisa menggunakan Visual Basic dan lain-lain. Maka hasil dari simulasi metode Monte Carlo adalah ini. Maka permintaan di hari pertama itu ada permintaan jumlahnya 7 tas, kemudian yang kedua 5, sampai yang hari ke-10 ada 9. Oke, itu aja pembahasan kita metode Monte Carlo ini. Untuk contoh selanjutnya yang menggunakan bilangan acak yang tidak diketahui akan kita bahas minggu depan. Jadi silahkan disimak betul-betul pembahasan saya ini. Dan nanti akan saya berikan di forum kita itu bahannya. Jadi silahkan dipelajari. Dan silahkan dicoba di komputer masing-masing atau di kertas masing-masing untuk memperolehnya. Karena ketika saya jelaskan pun Anda tidak mencobanya dan Anda tidak memperhitungkannya, maka Anda tidak akan paham. Maka saya ulangi lagi, silahkan dicoba perhitungannya. Kenapa dapat hasilnya segini?
dan Anda bagikan dan Anda coba. Jadi dia bukan hanya didengarkan tetapi dicoba juga di rumah. Karena pembelajaran daring kita ini tidak akan maksimal tanpa Anda juga mengulanginya di rumah. Jadi akan sia-sia saya menyampaikan materinya tanpa ada pengulangan di rumah. Jadi itu aja yang perlu saya sampaikan. Materi kita hari ini silahkan dicoba dan saya sangat berharap Anda juga melihat jurnal-jurnal mengenai metode simulasi Monte Carlo ini. Jadi kedepannya Anda lebih aktif mencari referensi jurnal dengan metode ini agar nanti Anda tidak kesulitan untuk mencari judul skripsi. Saya ulangi lagi, silahkan dicari metodenya, silahkan dicari permasalahannya, dan gunakan metode ini sebagai salah satu penyelesaian masalah. Karena metode ini bisa digunakan dalam hal penyelesaian masalah, khususnya dalam hal pemodelan dan prediksi dan peramalan. Jadi itu aja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.